Pernah nggak sih kalian merasa bingung sama diri sendiri, merasa dituntut banyak hal, tapi pada waktu yang sama sebenarnya kita tuh nggak tahu kita itu pengennya apa. Hal tersebut seringkali terjadi pada seorang remaja dikarenakan banyaknya serakan informasi, tuntutan lingkungan, tuntutan keluarga, dan omongan tetangga. Canda ya, kita serius. Melalui resensi berjudul Menemukan Makna Hidup di Tengah Krisis Identitas, saya akan membahas satu buku yang akan menemani fase tersebut. Buku itu berjudul Masih Ada Tuhan di Moskow, karya Yoyo Dwi Prasetya yang diterbitkan oleh Soleil du Monde pada tahun 2026 dengan ketebalan 194 halaman. Dan buku ini masih sangat fresh sekali, mengangkat tema pengembangan diri serta psikologis remaja yang berfokus mengkritisi krisis identitas dan pencarian makna hidup. Kita tahu sendiri bahwa zaman sekarang banyak sekali informasi yang beredar, membuat para remaja memiliki banyak sekali pilihan. Dan oleh sebab itu, para remaja bingung ingin memilih jalur yang mana, memilih karir apa yang ingin mereka dapatkan, ekspektasi siapa yang ingin mereka penuhi, menjadikan krisis identitas sebagai fenomena yang umum terjadi di kalangan para remaja. Maka dari itu dibutuhkan suatu edukasi yang bisa menemani para remaja agar menemukan prinsip tujuan hidup, pilihan karir mereka sendiri. Dalam konteks inilah buku Masih Ada Tuhan di Moskow menjadi refleksi, motivasi, dan kerangka berpikir yang lebih terarah agar masa depan lebih cerah. Buku ini mengangkat persoalan psikologis remaja melalui tokoh bernama Shakira yang mempertanyakan banyak hal tentang dirinya kepada sang penulis. Dan pertanyaan-pertanyaan Shakira bukan hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga banyak remaja yang mengalami fenomena yang sama, yaitu krisis identitas. Dan salah satu bagian yang cukup kuat adalah bab tentang resiliensi, yaitu di mana orang mempunyai kekuatan yang lebih itu ketika mereka berada di posisi paling bawah, dan ini membuat sebuah sudut pandang baru terhadap kekalahan, kejatuhan, dan semuanya yang bersifat negatif. Dan ada kutipan yang kurang lebih isinya seperti ini: beruntunglah bagi orang yang berada di posisi paling bawah karena tak ada tempat lain baginya kecuali melenting ke atas. Beruntunglah orang-orang yang berada di posisi paling belakang karena tak ada tempat lain baginya kecuali maju ke depan. Keunggulan utama buku ini terletak pada kelengkapan masalah psikologis yang diangkat. Sangat banyak sekali ya dalam buku ini, dan kemampuannya mengaitkan antara teori dan kehidupan nyata membuat isi dari buku ini itu sangat mudah untuk diterima oleh khalayak umum, terkhusus para remaja. Dan itu membuat para pembaca lebih bisa merenungi dan memahami lebih mendalam isi dari buku ini. Ditambah lagi keunggulannya yaitu di setiap akhir bab itu mengandung kata-kata motivasi yang bisa membangkitkan semangat, dan juga kata-kata teknis dalam buku ini dicetak dengan font miring, menjadikan pembaca lebih mudah memahami isi dari buku ini. Namun dibalik kelebihannya, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu buku ini menggunakan bahasa yang cukup tinggi yang membuat sebagian pembaca mungkin akan mengalami kesulitan. Yang kedua, karena buku ini mengangkat masalah psikologis yang sangat banyak sekali, maka dari itu ada efek samping, yaitu setiap masalah psikologis yang diangkat tidak bisa dijelaskan secara terperinci. Yang ketiga, buku ini transisi antara satu paragraf dengan paragraf yang lain terasa kurang mulus atau kurang bisa diterima. Secara keseluruhan, buku Masih Ada Tuhan di Moskow ini menawarkan edukasi yang sangat relevan bagi pencarian jati diri untuk mengatasi krisis identitas juga. Dan pendekatan yang dilakukan di buku ini membuat buku ini sangat mudah dipahami, dan buku ini sangat direkomendasikan untuk para remaja dan juga orang tua atau guru yang ingin memahami psikologi remaja. Dan pada akhirnya, karena di tengah kebingungan dan tekanan, yang kita butuhkan bukanlah suatu solusi yang instan, melainkan sebuah pendamping yang mendampingi kita melewati fase tersebut, dan buku ini menawarkan pendampingan itu.